Saudara Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC nomor penerbangan SJ182 di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Apa yang bisa dievaluasi dari musibah ini kita bahas bersama Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia Kapten Rama Noya. Kapten Rama, selamat malam. Selamat malam. Kapten, begini, ini tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Alvin Lee, tapi saya ingin dapat pandangan dari Anda sebagai seorang pilot begitu. Sudah pernah kan dia menerbangkan pesawat ini ya, 737-500 ya? Sudah pernah, Mbak. Nah, kira-kira kalau kemudian ini setelah 4 menit kemudian menukik secara tajam, kehilangan ketinggian dari 10.900 kaki hanya dalam waktu beberapa menit hanya jadi 250 kaki, itu berandai-andai ini kita. Kalau Kapten Rama menduganya apa yang terjadi? Begini, Mbak. Yang pertama, saya tidak bisa berbicara analisa berdasarkan data dari flight radar ya, Pak. Karena data itu masih akurasinya masih tidak tepat. Jadi untuk kejelasannya lebih baik kita menunggu sampai black box bisa ditemukan, dan tentunya data yang diperoleh dari KNKT juga akan lebih akurat. Begitu, Mbak. Oke, tapi kalau kemudian dalam waktu yang sedikit itu, saya ingin mendapatkan gambaran dari seorang pilot. Kira-kira apa yang dilakukan pilot ketika bertemu dengan kondisi seperti ini? Kalau dalam kondisi normal, kalau kita melihat reporting yang ada bahwa pilot mengikuti standar instrument departure dan dia menuju ke arah airways, ke arah Pontianak, semua yang dilakukan sudah sesuai dengan track dan sesuai dengan prosedur, Pak. Yang kita belum tahu adalah, dan itu tentunya masih menunggu dari black box untuk pastinya, kita tidak bisa berandai-andai apakah ini terkena awan ataukah ada masalah yang lain berkaitan dengan pesawat. Kita tidak bisa berandai-andai di sini. Jadi menurut saya kalau misalkan saya membahas berkaitan dari data flight radar, kurang pas buat saya, Mbak. Oke, Anda memilih untuk menunggu ya, karena begitu banyak data yang memang harus masih dianalisis. Begini, Kapten Rama, tapi yang ingin saya tanyakan soal pesawatnya sendiri. Apa sih yang Anda aspek apa saja yang paling Anda ingat dari pesawat Boeing 737-500? Ini kan selama ini Boeing memang sedang dalam sorotan dunia karena kemarin kecelakaan yang 737 MAX, tapi banyak pilot juga menyatakan sebenarnya Boeing 737-500 itu salah satu pesawat Boeing yang paling bisa diandalkan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal jenis pesawat ini? Sebetulnya pesawat ini cukup handal, Mbak. Karena pesawat ini pun juga dipakai di seluruh dunia, di Amerika dipakai, negara-negara besar juga memakai seperti Inggris dan Rusia juga memakai. Jadi secara performance 737 series 500 ini cukup baik, cukup handal dan performanya cukup bagus. Sama dengan 737 seri yang lain dan untuk next generation. Untuk performance pesawat ini yang saya lihat adalah dia cukup handy dan cukup mudah untuk diterbangkan buat seorang pilot, Mbak. Oke. Itu yang bisa saya rasakan dari pengalaman saya menerbangkan 737 seri 500 ini. Jadi kalau menurut Kapten Rama, ini pesawat jenis ini cukup mudah untuk diterbangkan. Banyak pula pilot yang sudah menerbangkan pesawat jenis ini, sudah dipakai di beberapa negara, dan juga kalau di Indonesia sudah cukup lama ya ada pesawat jenis ini ya. Tapi begini, kalau kemudian kuncinya kemudian kalau tadi Pak Alvin bilang ada di maintenance. Sebenarnya kalau standar maintenance di maskapai-maskapai di Indonesia seperti apa sih untuk pesawat yang usianya sudah 26 tahun? Ya mungkin saya mengulang apa yang sudah disampaikan sama Pak Alvin tadi, Mbak, ya. Jadi tidak tergantung dari umur pesawat, tetapi tergantung dari maintenance dari pesawat tersebut. Betul. Selama ini maintenance yang sudah dilakukan untuk 737 seri 500 di Sriwijaya sudah melakukan prosedur maintenance yang cukup baik.
Dan kondisi 737-500 Papa Kilo Charlie 5 Charlie ini sendiri juga dalam kondisi layak terbang, Mbak. Tidak ada DMI atau keluhan dari pilot sebelumnya mengenai pesawat tersebut. Pesawat tersebut juga sebelumnya juga melakukan penerbangan juga, Cengkareng, Pontianak, Cengkareng, dan akan melanjutkan lagi ke Pontianak lagi. Jadi kalau secara teknis sebetulnya pesawatnya cukup bagus, Mbak. Oke, jadi sejauh ini sebenarnya pesawat PKCLC itu tadi tidak ada keluhan, belum pernah ada keluhan. Sebelumnya juga sudah diterbangkan oleh pilot yang lain baik-baik saja. Sudah beberapa kali bolak-balik dari Cengkareng ke Pontianak ya, ke Supadio ya. Betul. Begini, kalau misalkan memang ditemukan, kan pada saat sebelum terbang itu kan pasti ada checklist yang harus diisi baik oleh pilot maupun oleh tim teknis begitu. Saya tidak terlalu hafal apa namanya. Ya. Tapi yang jelas yang kami ketahui adalah pilot memang memegang kendali untuk memutuskan apakah dia yakin dengan pesawat itu untuk kemudian dia terbangkan atau tidak. Ini dipatuhi ya oleh semua maskapai di Indonesia ya? Tentunya dipatuhin, Mbak. Karena kita juga secara berkala kita mengalami audit atau dicek oleh DKPPU dalam hal ini. Lalu kalau misalkan memang pilot merasa ada yang tidak beres, sedikit saja merasa ada yang janggal begitu, memang boleh untuk kemudian memutuskan tidak, jangan terbang terlebih dahulu dan maskapai harus mengikuti itu? Tentu saja boleh, Mbak. Boleh. Jadi, ya? Pada saat kita akan menerbangkan pesawat, kita akan membaca dulu buku namanya Aircraft Maintenance Logbook, di mana itu buku tentang kondisi maintenance dari pesawat tersebut. Apakah ada keluhan dari penerbang sebelumnya, ataukah ada keluhan dari penerbangan sebelumnya. Dari situ pilot akan mendiskusikan dengan pihak engineer. Apakah dia menerima dengan konsekuensi yang ada, dengan tentunya dengan beberapa prosedur yang harus dilakukan, ataukah dia menolak. Dan tentunya menolak memiliki dasar argumen dan berdasarkan textbook juga. Jika memang pilot merasa bahwa pesawat ini tidak layak untuk diterbangkan, maka dia berhak menolak. Begitu, Mbak. Oke, Kapten, begini, yang jelas ini kan dari keterangan dari Basarnas maupun dari Panglima TNI, lokasi untuk black box dan juga badan pesawat ini paling tidak sudah diketahui, walaupun belum ditemukan pastinya di mana. Besok akan segera dicari. Kira-kira kalau menurut Anda, ketika sudah ada sinyal-sinyal yang ditangkap dari black box, seberapa yakin Anda besok akan bisa ditemukan yang signifikan begitu, misalnya black box atau potongan badan yang lebih besar? Kalau saya tidak salah melihat tadi, saya mendapat informasi bahwa ping dari black box ini sudah tertangkap, begitu, Mbak? Ya, betul. Artinya lokasi dari posisi black box-nya sendiri sebetulnya sudah tertangkap oleh scan atau alat untuk mencari, Mbak. Kemungkinan besar sih besok bisa ditemukan. Baik. Black box itu sendiri. Oke, kita juga berdoa seperti itu. Kapten Rahmat, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Breaking News Kompas TV. Sehat terus ya. Baik. Terima kasih, Mbak.